Jikalau hidup kami Tuhan adalah untuk menggenapi firman Tuhan, karena kami percaya bahwa Allah berjanji bagi setiap kami, dan setiap janji itu pasti akan tergenapi. Sebab tidak ada janji Tuhan yang tidak tergenapi. Setiap janjinya ya dan amin. Kami bersyukur Tuhan menjadi bagian di dalam setiap janji itu, di mana kami boleh menikmati kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini sebagai ucapan syukur kami, di mana kami boleh melewati tahun 2020. Hari ini kami masuk di tahun yang baru. Kami percaya di tahun yang baru ini ya Tuhan, di hari yang baru ini, di bulan yang baru ini ya Tuhan, kami percaya ada harapan yang baru. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau serahkan seluruh hidup kami. Kami mau bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan saat ini, ketika kami mendengar firman Tuhan, hati kami boleh diubahkan, hati kami boleh dijamah oleh Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memberi kami hikmat dan pengertian, sehingga ketika kami mendengar firman ini, kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan ya Tuhan, supaya kami boleh berjalan di tahun yang baru ini sepanjang 1 tahun ke depan dengan kemenangan-kemenangan yang penuh dengan gembira. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu hidup kami. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan, ambil alih pemberitaan firman ini, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Terima kasih Bapa, ini doa kami, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan Amin. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Semua kita bersukacita hari ini. Amin. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Amin. Tentunya juga saudara-saudara kita, saudara yang mengikuti ibadah ini sekarang online, kami percaya bahwa Anda juga ada dalam keadaan sukacita. Saudaraku, hari ini izinkan saya pertama-tama mengucapkan kepada kita semua selamat tahun baru 2021. Ya, kita percaya bahwa ini adalah tahun pemulihan dan tahun penuaian. Amin. Saudara, kita percaya penyertaan Tuhan senantiasa terjadi atas kehidupan kita. Oleh sebab itu, sekali lagi selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, demikian juga dengan saudara-saudara yang mengikuti ibadah online ini, kami juga mengucapkan ya selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, semalam kita sudah beribadah ucapan syukur, di mana kita mengucap syukur selama 1 tahun kita sudah ditolong oleh Tuhan. Meskipun di dalam masa-masa yang tidak baik, masa-masa yang sulit, tetapi pertolongan Tuhan senantiasa tepat pada waktunya. Amin. Ya, ada amin? Ya, begitu saudara. Kita semangat. Karena apa? Ini tahun yang baru, kita harus lebih semangat lagi. Ya, kalau kita semangat saudara, kalau kita semangat, maka berkatnya juga 2 kali lipat. Amin. Ya, kita semangat, berkatnya juga semangat menyambut kita. Amin. Tapi kalau kita juga lemah-lemah saja, biasa-biasa saja, berkatnya nanti biasa-biasa saja. Mau berkatnya biasa-biasa saja? Enggak. Kita mau berkatnya luar biasa. Amin. 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 Nah, saudaraku yang terkasih, maka itu lihat kiri kanan, bilang semangat. Semangat. Nah, semangat. Ya. Semangat. Ya, sebelum bilang semangat, lihat dulu ada senyumnya enggak? Ya, jangan-jangan dia enggak senyum lagi. Apalagi masih Ya. ngantuk. Ya. Ya, saya lihat wajah Pak Ketua luar biasa sekali ya. Amin. Ya, semangatnya ya. Ya. Luar biasa ya. Jangan-jangan yang enggak semangat ini karena kurang tidur semalam ya. Ya, tidak ada yang begadang kan?
Gak ada lah, ya, gak ada yang ngaku ya. Si Tuhan, ya. Apa saudaraku? Jadi kita harus di tahun yang baru ini harus istirahat yang cukup. Amin, ya. Tahun yang baru ini kita harus jaga kesehatan lebih ekstra. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita berbicara tentang ucapan syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur. Tema sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini buat setiap kita, khususnya GPK Berbaik, ini adalah Allah pasti menyertai. Amin. Ya, ini tema besar kita. Kita percaya bahwa Allah itu tidak akan pernah tinggalkan kita. Amin. Allah pasti menyertai. Ini tema besar kita sepanjang tahun ini. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, oleh sebab itu kita harus percaya bahwa janji Tuhan senantiasa mengikuti kehidupan kita. Janji Tuhan itu senantiasa menyertai setiap langkah kita. Ya, kalau kita percaya ini, saudara, kita tidak akan menjadi kecewa, kita tidak akan menjadi ragu, dan kita tidak akan menjadi bimbang. Kenapa? Ketika kita melangkahkan kaki di tahun 2020, di tahun 2021 ini, di tahun yang baru ini, kita tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Amin. Amin. Jangan ada keraguan sedikit pun. Kedua, jangan ada ketakutan sedikit pun. Ya, melangkah dengan pasti, jangan ragu. Ya, melangkah dengan pasti, jangan ragu. Kedua, sampaikan apa yang Tuhan sampaikan, jangan takut. Amin. Amin. Saudaraku yang terkasih, kalau kita takut, ya, kalau kita takut, kalau salah kita takut, itu wajar. Ya, tapi kalau kita menyatakan kebenaran, firman Tuhan bilang jangan takut. Amin. Ya, jangan takut untuk menyatakan kebenaran. Justru di dalam ketakutan, saudara, ada banyak dosa. Ya. Oleh sebab itu jangan takut. Kita pasti. Karena apa? Kenapa kita harus tidak takut? Karena kita percaya Tuhan menyertai. Amin. Kenapa kita tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu? Karena kita percaya Tuhan pasti menyertai. Amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka di dalam satu kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya pasalnya yang ketiga, pasalnya yang ke-43 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ya, sudah? Puji Tuhan. Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Sudah? Siapa yang sudah baca renungan hari ini? Sudah. Renungan kita terambil dari mana? Puji Tuhan. Luar biasa ya. Semangat ya, supaya dan baca firman Tuhan ini sampai selesai nanti akhir tahun ya. Ya, siapa tahu di akhir tahun nanti ada berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya. Dan siapa yang sudah lihat HP pesan gembala hari ini? Terambil dari ayat mana? Belum. Puji Tuhan. Padahal tadi kalau ada yang tahu, saya mau kasih voucher. Tapi karena nggak ada yang baca, ya puji Tuhan, saya maklum lah. Ya, karena kita buru-buru hari ini, jadi puji Tuhan. Voucher saya berarti nanti kita belanjakan saja nih. Ya. Tadi saya kemarin sudah bilang sama istri saya, besok saya mau bikin pertanyaan, kalau ada yang jawab, saya kasih voucher ini. Ya. Ternyata nggak ada, berarti kami belanja sendiri. Ya, pakai sendiri. Puji Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara yang terkasih, saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Jangan takut,
Sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, dan engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ada amin? Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika saya baca firman Tuhan ini, saya sangat bersemangat. Kenapa? Ya, kenapa saya sangat bersemangat? Karena firman Tuhan ini berkata bahwa apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Apabila engkau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini sungguh luar biasa. Kalau kita imani kebenaran firman Tuhan ini, saudara, ini lebih dari hal apapun ilmu di dunia ini. Kalau ada orang bilang orang pintar dan segala macam, saudaraku yang terkasih, imani firman Tuhan, maka dia lebih dari situ. Oke, kita akan menjadi orang yang bijak, saudara. Bapak Ibu, saya mau sampaikan pada kita pada hari ini, tapi jangan coba nanti ya Pak Eko, jangan pulang-pulang nanti injak bara juga, jangan ya. Ya, kata Pak Kepala tadi firman Tuhan bilang bahwa kalau kita injak api gak hangus. Jangan Pak, ya. Nanti kalau kita pulang, ya, jangan dicoba, ya. Kalau dicoba nanti kebakar, ya, salah nanti, ya. Biar aja Suryadi yang coba nanti. Nah, puji Tuhan. Baik saudara yang terkasih, tema kita adalah Allah pasti menyertai kita. Ya, ada satu hal yang Tuhan mau bagi kita, saudara, yang kita mau bertanya dulu kepada Tuhan. Kenapa Tuhan itu mau menyertai manusia ini? Kenapa Tuhan itu mau menyertai kita, manusia yang berdosa ini, saudara? Ya, kalau Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa, saudara, Dia tidak butuh kita. Saya mau sampaikan, Dia tidak butuh saudara. Dia bisa menjadikan batu-batu atau bangku-bangku ini sebagai jiwa-jiwa untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa, saudara. Tetapi begitu luar biasanya, menjadi satu pertanyaan kepada kita. Allah ini menyertai kita, mengapa? Itu yang paling penting, saudara. Kenapa Allah ini menyertai kita? Kenapa Dia tidak mau lepaskan kita? Kenapa Dia selalu ada bersama dengan kita? Ya, kenapa Dia itu sangat memperhatikan kita? Pernahkah kita bertanya demikian? Saudara, kalau saat ini kita, nanti ke depan bagaimana? Ya, saudara, ini harus menjadi pertanyaan buat kita. Apakah Allah akan menyertai? Allah pasti menyertai. Mengapa? Ya, saya mau sampaikan kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Itu semua karena anugerah Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa melewati kehidupan ini. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melewati setiap masalah yang mendatangi kita. Kita tidak bisa melewati setiap pergumulan yang begitu berat yang kita hadapi. Tetapi bersama Tuhan, dengan adanya Tuhan, Dia memberikan kita kasih karunia, Ia menyelamatkan kita, Ia mampu memberikan kita kekuatan untuk melewatinya. Nah saudaraku, mengapa Tuhan mau menyertai kita? Pertanyaannya, jawabannya saudara,
berkata begini. Di ayat 4 kita lihat fokusnya di ayat 4. Dia berkata begini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ternyata begini, kenapa Tuhan itu sangat memperhatikan, memperdulikan kehidupan kita. Saudara, yang pertama karena kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Ya, jadi yakinkan dirimu hari ini bahwa ketika engkau berjalan di tahun 2021 ini, di tahun yang baru ini atau sepanjang 1 tahun ke depan, tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. 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 Kita ini berharga. Orang yang berharga itu pasti dijaga, saudara. Amin. Yes. Ya, orang yang berharga itu pasti dilindungi. Kalau kita punya satu bongkahan berlian, salah. Kalau kita punya emas, bolehlah satu bongkahan berlian, ya, boleh ya. Hidup itu katanya diawali dengan mimpi, betul? Ya, betul nggak? Hidup itu diawali dengan mimpi. Dunia berkata begitu, ya. Tapi saudaraku yang terkasih, orang yang sukses itu adalah orang yang berhasil bangun dan mewujudkan mimpinya. Amin. 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 Kalau hanya mimpi terus, saudara, ya mimpi, punya mobil mimpi, punya rumah besar mimpi, ya, mau jadi hamba Tuhan juga mimpi doang, ya, mau jadi hebat, jadi pemain musik mimpi, ya, semuanya hidupnya di dalam mimpi. Begitu dia bangun jatuh, ya, begitu dia bangun baru dia sadar ilernya kemana-mana. Enggak, di sini nggak ada ya. Nggak ada yang ngaku. Saking enaknya tidur kan begitu kadang-kadang ya. Ya, apalagi kalau hujan. Udah kalau tidur ya saudara, ya. Udah begitu akhirnya semua bantalnya basah. Ya, di sini nggak ada. Ya, di sini nggak ada yang bantalnya basah ya kalau tidur ya. Nggak ada, hanya lembab. Puji Tuhan, saudara kan. Nah, kita tinggalkan itu. Tapi saya mau sampaikan, ketika kita punya sesuatu barang yang berharga, saudara, Anda taruh di mana? Disimpan baik-baik, betul? Dilindungi baik-baik supaya apa? Tidak diambil oleh pencuri, tidak hilang, betul? Saudara, artinya apa? Ketika kita punya sesuatu barang yang berharga itu, kita akan menjaganya sedemikian rupa. Ketika saya punya batu dulu waktu lagi musik batu, saudara, batu cincin itu, ya batu cincin yang bagus itu tiap hari digosok, ya batu cincin itu tiap hari digosok supaya apa? Mengkilap, benar nggak? Dan dijaga, ditawar orang nggak boleh, ya kan? Berapa itu nggak mau, nggak dijual. Kenapa? Karena sangat berharga, ya. Bahkan mungkin yang berharga itu kalau ketinggalan di mana saja, kita sibuk mencari. Betul? Betul tidak? Ya. Saya saudara yang terkasih dalam nama, karena sudah terbiasa, bukan karena cincinnya ada sesuatu, tidak. Tapi saya pakai cincin ini, ya. Kalau misalnya gini, saya misalnya pergi lalu kemudian nggak pakai cincin, saya nggak suka lihat tangan saya putih ini, ya. Jadi harus ada penutupnya, ya, sehingga sama kan gitu kan. Nah, saudara yang terkasih, ketika cincin ini biasanya saya tidak pakai, saya itu kurang enak, kurang serak, ya, sehingga saya pasti akan cari. Kenapa? Bukan karena dia ada sesuatu, tetapi karena ini menjadi satu bagian di dalam kehidupan kita. Orang yang sudah pakai, orang yang biasa pakai jam, kalau coba satu hari gak pakai jam, kalau pergi, enak gak rasanya? Ya, orang yang sudah biasa pegang handphone, ya, lalu kemudian saudara pergi ke Parung saja, nggak usah jauh-jauh, pergi ke Parung aja, ya, rasa-rasanya nggak senang. Kenapa? Ada yang kurang, betul? Ya, jangankan ke Parung, Pak, ya, ke WC aja nggak senang kalau nggak bawa HP.
Oh, nggak segitunya, si Tuhan. Ya, di sini nggak ada ya, si Tuhan. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, artinya sesuatu yang berharga itu harus tetap ada di dekat kita. Amin. Nah, itulah sebabnya saudara, dia menyertai. Tidak ada lagi tema di sini ya. Allah pasti menyertai kita. Kenapa? Karena kita berharga di mata. Amin. 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 Saudara dan saya ini berharga, orang yang berharga. Makanya jangan jatuhkan harga dirimu. Jangan buat engkau tidak berharga, karena engkau itu berharga. Amin. 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 Ya. Jadi kita ini sangat berharga, saudara. Di mata Tuhan kita ini sangat berharga. Biarkan manusia tidak menghargai kita, tapi ingat satu hal, Allah menghargai. Amin. Bukti Tuhan menghargai kita, saudara, kita ini ditebus dengan darah yang mahal. Bukan dengan harta, tapi dengan darahnya sendiri kita ditebus. Itulah sebabnya kita ini sangat berharga. Makanya berkata apa? Aku menggantikan, aku memberikan bangsa-bangsa sebagai gantimu. Aku memberikan Mesir dan Seba sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Saudaraku yang terkasih, berapa ribu, berapa jiwa yang harus terhilang hanya gara-gara saya dan saudara itu diselamatkan. Injil itu berharga. Saya teringat saudara yang terkasih, ketika Injil masuk di daerah kami, di negeri kami, ya, di negeri Nias. Ya, waktu itu di bangsa kami waktu baru masuk Injil, ya. Saudara yang terkasih, ya, kita lihat betapa besar perjuangan mereka, penolakan yang luar biasa, tetapi demi Injil itu masuk di bangsa kami, daerah Nias, gitu ya. Saudara, penginjil itu boleh mati dulu, ya. Lalu kemudian setelah itu nanti barulah ada petobat. Artinya apa? Ada harga yang harus dibayar untuk menyelamatkan jiwa itu. Momentum mati ketika memberitakan Injil, tapi dia tidak tahu. Setelah dia mati baru ada orang percaya. Yesus mati buat saya dan saudara. Kematian Yesus yang membuat kita percaya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Allah pasti menyertai. Mengapa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Jadi ingat sekali lagi, kita ini orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Jangan buat tidak berharga. Jangan buat tidak berharga, karena engkau itu berharga. Jadi jangan sampai engkau tidak berharga. Kadang-kadang manusia itu tidak mau berharga, ya. Barang bagus dibilang enggak. Kita ini berharga. Baik engkau kurus, baik engkau gemuk, baik engkau tinggi, baik engkau hidup mewah, baik engkau hidup sederhana, kita ini berharga. Sama-sama berharga. Nilai kita sama. Amin. Amin. Nilai kita sama, berat bobot kita sama di mata Tuhan. Semua berharga. Yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kenapa Tuhan mau menyertai kita? Kalau hari ini kita mau pastikan bahwa Allah menyertai, mengapa Tuhan mau menyertai dan melindungi kita? Karena pertama tadi bahwasanya apa? Kita ini berharga. Saudara yang terkasih, kedua, ya, dia berkata, saudara, aku akan menyertai engkau, jangan takut. Gini, di ayat pertama kita lihat, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau
engkau, hai Israel, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Saudaraku yang terkasih, kenapa Tuhan mau menyertai kita? Ya, karena pertama tadi kita ini sangat berharga. Yang kedua, saudara, karena kita ini adalah ciptaan tangannya sendiri. Amin. Amin. Kita ini adalah ciptaannya, saudara. Ya, makanya dia berkata bahwa engkau ini kepunyaanku, aku yang membentuk engkau, yang menciptakan engkau. Saudara yang terkasih, ketika kita membuat satu prakarya misalnya, satu pekerjaan tangan, ya, kita bikin satu yang namanya pekerjaan tangan, kita mau pekerjaan tangan itu rapi, betul? Ya, saya lihat selama pandemi ini kan ada kelas di sekolah online ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Lalu kemudian anak-anak sekolah itu disuruh untuk bikin prakarya, betul ya? Prakarya, ya, membuat sesuatu, membuat kipas lah, membuat ini dan membuat itu, eksperimen dan Doraemon. Bukan, enggak. Tapi gini, saudaraku yang terkasih, mereka membuat satu prakarya yang begitu supaya terlihat bagus. Nah, saudara, ketika membuat satu prakarya ini, saudara, kita tidak ingin sedikit pun prakarya ini rusak, betul? Betul nggak? Ada nggak sesuatu yang kita buat lalu kemudian kita suka melihat dia rusak? Hah? Ada nggak satu orang yang membuat tanah liat, yang tahu kan yang penjualan itu yang membuat tanah liat, betul nggak? Buat tanah liat lalu bikin di itu. Ada yang sekarang makin luar biasa, itu pot-pot bunga semua terbuat dari itu sekarang ya. Ya, saudara, dia nggak mau itu rusak. Maka ketika rusak pun dia akan ulang kembali untuk membuatnya. Ya. Jadi saudara yang terkasih, ketika rusak dia nggak mau, bahkan jangankan rusak, sompel sedikit pun dia nggak mau. Maka dia perlu hati-hati untuk membuat. Begitu juga dengan prakarya kita, saudara. Kita tidak mau rusak apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita buat. Kita tidak mau rusak. Apatah lagi Tuhan, Ia menciptakan kita, Dia nggak mau kita rusak. Betul? Dia nggak mau kita ini rusak, Dia nggak mau kita ini hancur, Dia nggak mau kita ini masuk neraka, Dia nggak mau kita ini dihukum. Tidak. Kenapa? Karena kita adalah ciptaannya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini ketika kita melangkahkan kaki di tahun 2021 ini, di tahun 2021 ini, pastikan saudara bahwa pertama, engkau itu berharga di mata Tuhan. Amin. Kedua, saudara, pastikan bahwa engkau adalah benar-benar kepunyaan Tuhan. Amin. Sebab ada firman Tuhan berkata, ya, dunia tidak mengenal Tuhan karena dunia, ya, karena tidak berasal dari kita tidak dunia tidak mengenal kita karena dunia ini, karena kita ini bukan berasal dari dunia, tapi kita berasal dari Tuhan. Tuhan itu mengenal kita. Ya. Jadi perjalanan kita 1 tahun ke depan, saudara, dengan melihat apa yang sudah firman Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini. Pertama, kita ini berharga. Kedua, kita ini adalah kepunyaannya. Maka saudaraku yang terkasih, perjalanan kita ke depan, saya mau sampaikan, engkau tidak perlu bimbang. Engkau tidak perlu bimbang akan apa yang kau makan, akan apa yang kau pakai, akan apa yang engkau boleh lakukan. Saudara, engkau tidak perlu bimbang. Kenapa tidak perlu bimbang? Karena Allah pasti menyertai. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Ya, ingat tadi, kenapa Dia tidak pernah tinggalkan kita? Karena saya dan saudara berharga. Amin. Yang kedua, karena saya dan saudara adalah ciptaannya. Ya, ciptaannya itu tidak mau rusak. Dia mau ciptaannya itu
mantap. Dia mau ciptaannya itu dilihat orang, lalu orang berkata, wow. Betul? Kita membuat prakarya seperti itu kan supaya orang lihat, ih bagus ya buatan tanganmu, ih bagus ya prakaryamu, bagus ya hidupmu. Sama Tuhan juga pingin kita ya dipuji. Tuhan pingin orang melihat kita dan Tuhan itu dipermuliakan. Sehingga ketika Tuhan melihat Ibu Ayin, lalu orang bilang, ih puji Tuhan Ibu Ayin. Kenapa melihatnya sangat senang? Amin. Ya, tapi coba kalau misalnya kita melihat seseorang, ih ngeri, loh kok ngeri? Ya kan? Gak senyum, ya? Mukanya udah merah, kan gitu kan? Ya, orang India, enggak. Orang India bagus-bagus, ya, ya. Oke, istri saya tuh kayak orang India ya. Kayak kalau lagi sakit-sakit aja nyanyi terus. Haleluya. Ya, pas lagi sakit, haleluya, haleluya. Ini luar biasa sekali. Nah, itu luar biasa. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan gak mau hidup kita rusak. Tuhan gak mau kita sompet. Tahu sompet? Ya? Ya? Apa bu? Gompal. Ah iya, gompal bisa. Kalau sompel begini, kalau gompal gue bengkak gini ya. Ya, bisa. Jadi saudaraku, dia tidak mau kita. Dia mau, Tuhan itu mau kita itu terlihat baik. Tuhan mau kita tuh terlihat dengan mulus. Tuhan mau kita itu dilihat dengan tidak bercacat celah. Ya. Makanya dia berkata apa? Supaya kamu tidak bercacat. Tuhan tidak mau, saudara. Jadi yakinkan kita hari ini bahwa Tuhan pasti menyertai saudara. Karena pertama saudara, kau berharga di mata Tuhan. Oke? Maka kalau kau berharga di mata Tuhan, datanglah kepada Tuhan, Sang Pemberi harga. Ya. Saya saudara, ketika saya mengenal bahwa saya ini berharga di mata Tuhan, saya ini adalah ciptaan Tuhan, saya semakin semangat ikut Tuhan. Kenapa? Kenapa saya semakin semangat? Apapun yang orang lain boleh katakan silakan, tapi saya mau datang kepada Sang Pencipta saya. Saya hanya mau menyenangkan Sang Pencipta saya. Kita melayani Tuhan bukan karena kita ingin menyenangkan manusia, bukan. Ya, kita melakukan segala sesuatu bukan untuk menyenangkan manusia. Saya mau sampaikan, kalau kita melayani Tuhan hanya untuk menyenangkan manusia, atau kalau kita berdoa hanya untuk menyenangkan manusia, kalau kita bekerja hanya untuk menyenangkan manusia, saya mau katakan kau akan kecewa. Ya, engkau akan kecewa, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Tapi kalau engkau menyenangkan Tuhan, firman Tuhan berkata, saudara, orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dipermalukan. Amin. Ingat ya, saya selalu ingat Tuhan, saudara. Maka saya tidak pernah, saudara, kita berjalan. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan pasti menyertai. Ada amin? Ada amin? Amin. Amin. Bilang kiri kanan, engkau berharga. Amin. Lalu kemudian saudara bilang sekali lagi, engkau kepunyaan Tuhan. Engkau punya Tuhan. Ya. Engkau punya Tuhan. Amin. Kita memang punya Tuhan. Saudara, saya mau bilang bahwasanya tahun 2021 ini tahun yang baru adalah tahun pemulihan. Amin. Amin.
Tuhan akan pulihkan sedikit demi sedikit. Amin. Tergantung kitanya. Bisa sedikit demi sedikit atau sekaligus. Ya. Tapi saya maunya sedikit demi sedikit. Supaya berlangsunglah lama. Jangan langsung. Yang kaget nanti bingung. Ya. Saudara yang terkasih, tahun pemulihan. Dan kedua, tahun ini adalah tahun penuaian. Amin. Ya. Bagi saudara yang terkasih, siap-siaplah menuai jiwa-jiwa. Baik, sampaikanlah kabar baik. Sampaikanlah kabar baik itu bahwa semua orang berharga di mata Tuhan. Amin. Dan banyak orang di luar sana tidak mengerti bahwa mereka berharga, sehingga mereka tak pernah datang sama Tuhan. Ya. Padahal hidup mereka sangat berharga. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita mau sama-sama langkahkan kaki di tahun 2021 ini, di tahun yang baru ini dengan penuh semangat. Amin. Tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapa, kami berdoa bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan pada saat ini ya Tuhan, di dalam ibadah ucapan syukur kami di awal tahun ini, Engkau Allah berbicara sangat luar biasa bagi kami. Engkau pasti menyertai kami ya Tuhan. Dan kami percaya janji-Mu ya dan amin. Satu alasan bahwa Allah pasti menyertai kami, karena firman-Mu berkata bahwa Engkau berharga. Yang kedua, saudara, karena kami memang cinta Tuhan. Sesuatu yang Tuhan ciptakan tidak ingin cacat, tidak ingin rusak. Tuhan tidak mau semua apa yang Dia ciptakan itu rusak. Tapi Tuhan mau setiap ciptaan kepunyaannya itu adalah baik adanya, tidak bercacat celah. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, jangan khawatir untuk melangkahkan kaki ke depan, karena kita percaya Allah pasti menyertai. Jangan khawatir akan hidupmu, jangan khawatir akan masa depanmu, jangan khawatir akan apa yang akan engkau kerjakan, engkau lakukan. Allah menuntut sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan butuh adalah penyerahan diri. Engkau kenal dulu siapa. Haleluya. Bapak, kami berdoa bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan Allah yang luar biasa itu telah memberkati kami. Amin. Itulah sebabnya kami ingin selalu dekat di dalam hadirat. Terima kasih Bapa di surga.